اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi lahana wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Selamat berjumpa lagi pada diskusi, kajian ataupun saling sharing mengenai pengetahuan-pengetahuan tentang tema rasionalitas Quran yang kami bagi dalam berbagai-bagai tema. Nah, pada kesempatan ini mungkin saya pengen membahas tentang apa yang kita pahami masalah arti agama dan pemikiran agama. Nah, ada perbedaan yang sangat mendasar antara agama dan pemikiran agama. Agama itu dapat kita pahami sebagai informasi, aturan-aturan, dan segala ketetapan-ketetapan yang disampaikan oleh Allah kepada manusia melalui wahyu-wahyu ataupun melalui tanda-tanda yang diberikan Allah, sehingga dengan tanda-tanda wahyu-wahyu itu manusia dapat memahami tentang adanya eksistensi Allah, adanya hubungan dan kualitas hubungan antara Allah, manusia, dan alam. Nah, ini dapat kita lihat agama ini dalam bentuk teks. Teks maksud saya ada dua jenis, yaitu teks-teks yang sampai kepada kita dalam bentuk yang sekarang kita kenal dengan Al-Quran. Ini agama yang melalui wahyu. Yang kedua, teks-teks alam, yaitu alam semesta. Nah, oleh sebab itu Allah katakan misalnya wafil ardi ayatun lil muqinin, di alam semesta, di universe ini ada tanda-tanda daripada Allah agak bagi orang-orang yang yakin. Wa fi anfusikum, dan di dalam diri manusia juga itu ada tanda-tanda. Nah, ini tentang teks-teks kealaman. Nah, teks-teks ilahi yang kita kenal dengan Al-Quran ini dapat kita lihat ayat-ayat yang dapat kita lihat dan kita baca yang sekarang dalam bentuk mushaf yang sudah terkodifikasi, itu yang kita kenal dengan Al-Quran. Nah, ini Allah juga menurunkan teks-teks itu, ayat-ayat itu. Yang dilulakum ayatun bayyinat. Allah menurunkan ayat-ayat yang sangat jelas. Nah, ini agama. Di dalam agama inilah istilah Al-Quran kita kenal dalam makna ini sebagai ad-din. Makanya kita kenal ad-din al-Islam, agama Islam. Nah, kalau begitu apa bedanya dengan pemikiran agama? Nah, pemikiran agama adalah cara manusia, usaha manusia yang dilakukannya untuk menginterpretasikan teks-teks keagamaan ini. Baik dia melihat pada alam semesta maupun melihat pada teks-teks yang disampaikan oleh Allah dalam bentuk wahyu. Nah, pemikiran-pemikiran agama inilah yang berkembang melalui apa? Melalui perangkat-perangkat kesadaran bagaimana yang sudah kita bahas pada tema-tema yang lalu. Nah, pemikiran-pemikiran agama ini dikenal juga di dalam Al-Quran, disebut juga dengan istilahnya agama di dalam bahasa Indonesia gitu. Tapi di dalam bahasa Arab ada ad-din, masalah agama. Yang kedua, dengan pemikiran agama ini Allah menggunakan istilah al-millah. Nah, oleh sebab itu ada perbedaan antara dua hal ini.
Nah, yang jadi permasalahan adalah apabila agama dan pemikiran agama ini dia tidak sama, tidak klop atau bertentangan. Nah, inilah yang selalu diingatkan oleh Allah agar kita manusia ini selalu mengadakan pemikiran-pemikiran agama yang tidak menyimpang dari agama. Artinya millah-millah, pemikiran-pemikiran yang dilakukan oleh manusia itu tidak bertentangan dengan ad-din. Nah, ad-din adalah agama, millah adalah pemikiran agama. Nah, ini sangat jelas dapat kita lihat misalnya di surah An-Nisa 125. Nah, di sini Allah berfirman, "Waman ahsana dinan." Dan siapa yang lebih baik agamanya, mimman aslama wajahullah, daripada orang-orang yang menundukkan dirinya, wajahnya kepada Allah. Dan orang-orang yang Allah katakan wahwa muhsin, dan dia selalu berbuat kebaikan. Terus Allah lanjutkan lagi, itu wattabi'u millata Ibrahim hanifa, dan mengikut millata Ibrahim. Nah, di sini Allah menggunakan kata millata Ibrahim hanifa, agama Ibrahim yang lurus. Tapi Allah tidak menggunakan kata ad-din di sini. Allah menggunakan kata millah. Artinya bahwa pemikiran-pemikiran agama millata Ibrahim itu pemikiran-pemikiran agama, yaitu yang berdasarkan dari pemikiran rasionalnya, dari pikirannya sendiri, itu sesuai dengan yang dituntun di dalam ad-din. Kita tahu bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam dengan pengalaman yang dilakukannya terhadap pengamatannya terhadap alam, terhadap hal-hal yang dapat dilihat oleh dan didengar oleh mata dan telinganya, sehingga dia mencari sesuatu yang eksistensi Allah yang sebenarnya itu yang bagaimana. Nah, pemikirannya yang benar inilah, pemikirannya yang benar inilah yang disebut millah, pemikiran agama. Nah, ini yang disebutkan oleh Allah. Jadi kalau begitu pemikiran-pemikiran ini sangat penting pada kita sebagai manusia, supaya apa? Supaya seluruh pemikiran kita, seluruh tindakan kita, seluruh penilaian kita terhadap bagaimana kita memahami bentuk, pola, dan kualitas hubungan antara Tuhan, Allah, alam, dan manusia ini sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah. Ini yang selalu disebut Allah pemikiran-pemikiran agama. Nah, pada sejarah manusia, pemikiran-pemikiran agama seperti itu yang muncul yang benar menurut Allah ini, itu zaman Ibrahim alaihissalam. Dengan pemikiran Ibrahim inilah disebut Allah di dalam Al-Quran, diabadikan Allah dengan Al-Quran. Nah, kita dapat juga melihat misalnya di dalam surah Ali Imran ayat 95, wattabi'u millata Ibrahim hanifa. Nah, ini disebut juga millata Ibrahim. Nah, ini beda antara agama dan pemikiran agama, beda antara kata ad-din dan kata millah. Nah, kalau begitu, karena berdasarkan pemikiran agama, tentu millah ini bisa juga hasilnya ini tidak sesuai apa yang dikehendaki oleh Allah. Artinya dengan pemikiran itu, ya, yang tidak sesuai ini pun karena dia berasal dari pemikiran agama, ini Allah menyebut juga dengan millah. Misalnya pemikiran-pemikiran yang melenceng, yang tidak sesuai dengan apa yang dikehendaki Allah. Misalnya Allah mengatakan, oh, agama nenek moyang kamu zaman dulu itu jangan kamu ikuti, itu hanya cerita-cerita saja, itu bertentangan dengan ajaran-ajaran syariat, ajaran-ajaran tauhid. Nah, apa yang dipikirkan oleh nenek moyang yang menyimpang tadi, ini Allah menggunakan kata juga dengan millah.
Nah, ini misalnya dapat kita lihat di surah Yusuf 38. Di sini di situ Allah mengatakan wattaba'ta, dan dia itu dan kalian itu sebenarnya katanya mengikuti wattaba'tu, mengikuti millata, mengikuti millata, agama, pemikiran abai, pemikiran nenek moyang kalian yang dulu, menyembah patung, menyembah berhala, memahami hal-hal yang bersifat mitos yang tidak sesuai dengan pemikiran-pemikiran rasional dan logis sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah. Nah, oleh sebab itu dalam konteks saat ini mungkin kita dapat membedakan yang mana namanya pemikiran agama, yang namanya yang mana juga yang kita sebut dengan agama, yang mana kita sebut dengan ad-din, yang mana kita dapat kita sebut dengan al-millah. Ad-din adalah petunjuk-petunjuk Allah dalam bentuk teks kealaman dan Al-Quran yang disebut dengan al-haq. Kalau pemikiran-pemikiran agama itu al-millah, bisa salah, bisa benar. Nah, berdasarkan pemikiran-pemikiran agama inilah kita mengenal berbagai arus pemikiran di dalam Islam, berbagai perkembangan-perkembangan yang membuat segala hal ada yang bertentangan, ada yang sama, ada yang segala hal yang kita lihat hasil daripada millah, bukan hasil daripada ad-din. Nah, yang perlu kita usahakan secara bersama mungkin adalah bagaimana menyamakan atau berusaha menuju persamaan antara ad-din yang dimaksudkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana petunjuknya di dalam Al-Qur'an, dan al-millah, hasil pemikiran-pemikiran kita di dalam menginterpretasikan apa yang sudah disampaikan Allah, sehingga antara al-millah dan ad-din tidak saling bertentangan. Saya kira ini yang dapat saya sampaikan tentang perbedaan antara agama dan pemikiran agama, antara ad-din dan al-millah. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.